Bismillahirrahmanirrahim. Penciptaan alam semesta telah dipenuhi dengan segala macam teori dan mitologi yang masih berkembang hingga saat ini. Namun tema tersebut juga telah dijelaskan dalam ayat-ayat suci dari kitab Taurat, Injil, dan juga Al-Quranul Karim. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Kuntu kanzan makhfiyan, fa khalaqtul khalqa likay u'raf." Dahulu aku bagaikan harta karun yang tersembunyi, lalu aku ciptakan ciptaan agar mengenalku. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, urusan Tuhan, jika menghendaki sesuatu, maka dia katakan, jadi, lalu jadilah ia. Dalam bahasa Injil, dalam bahasa Bible, dijelaskan, in the beginning there was a word, bahwasannya di awal mula adalah suatu kata, dan itu adalah firman-Nya. Dan firman-Nya telah mencipta. Kun fayakun. Maka sebagaimana Allah adalah cahaya langit dan bumi, nurus samawati wal ardh. Tentu Sang Maha Pencipta, Sang Maha Bijaksana, Sang Maha Mengetahui akan memulai ciptaannya dari wujud yang terpenting. Maka unsur yang tercipta adalah cahaya, jiwa yang bercahaya. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Hadirlah di alam cahaya, alamul anwar, cahaya pertama ciptaannya. Kemudian waja'ala minha zaujaha, lalu diciptakan pasangannya yang dari cahaya. Cahaya itu bergradasi. Hadirlah pasangan itu. Wa batha minhuma rijalan wa katsiran wa nisaa. Lalu berkembanglah maskulinisme dan feminisme, yin dan yang hadir dalam alam semesta, menunjukkan sisi jalaliyah dan jamaliyah Sang Maha Pencipta. Dengannya bisa kita lihat apakah mungkin ia sebagaimana yang digambarkan oleh dunia sains, bahwasannya terjadilah Big Bang dari cahaya yang telah mendua, cahaya yang dengan pasangannya. Partikel telah mengeluarkan cahaya-cahaya yang darinya terciptalah alam-alam selanjutnya, yaitu alam malakut, yang dihuni oleh para malaikat yang tercipta dari cahaya. Para malaikat hadir ke alam dunia, hadir ke alam wujud, dan melihat ada sebuah cahaya yang luar biasa di sisi arsy. Dan mereka pun belajar bertasbih, subhanallah, bertahmid, bertauhid, dan bertakbir dari cahaya yang memberinya ma'rifat melalui hadirnya kalimat, kata-kata, firman yang didapati dari firman suci, pelajaran ilahi yang menghadirkan bahasa yang dimulai dengan wahyu dan menjadi hikmah nadhariyah yang mana dunia para malaikat pun bisa mengenal Tuhan dari perantara cahaya yang pertama yang dengannya Sang Maha Kuasa dikenal. Kemudian alam semesta berkembang. Hadirlah tata surya. Berpindahlah alam dari alam energi yang mana semua diketahui saat itu. Masa yang mana tiada ruang ataupun waktu. Cahaya yang super luar biasa. Alam yang tidak dibatasi dengan bentuk ataupun raga. Dinyatakan bahwasannya kalau dalam ayat suci Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Ketujuh dia istawa 'alal 'arsy, maka fase itu dijabarkan oleh para ilmuwan falak bahwasannya di hari pertama, yaitu yang disebut dengan hari Ahad, hari Minggu, terciptalah matahari, dan matahari yang dari galaksi yang bergradasi, dan matahari yang menjadi pusat orbit, itu tercipta di hari Minggu, di hari Ahad.
Lalu kemudian di hari kedua, di hari Senin, terciptalah Al-Qamar, bulan, yang mendapatkan cahaya dari cahaya matahari. Lalu di hari ketiga diciptakanlah Mars. Di hari keempat diciptakanlah Merkuri. Lalu kemudian di hari kelima, di hari Kamis, diciptalah Jupiter, Atarid. Kemudian di hari Jumat terciptalah Venus. Lalu di hari Sabtu terciptalah Saturnus. Begini. Lalu hadirlah bumi, dan masa itu bumi masih berupa penuh kegelapan dengan unsur yang masih luar biasa dingin. Setelah percikan-percikan cahaya dan api yang hadir dari luar angkasa, dari masa cahaya itu, pada akhirnya pun sampai jatuh ke bumi. Wan najmi idza hawa. Kemudian membawa panasnya yang luar biasa, menghadirkan hadid, besi, yang kalau dalam surat Al-Hadid dijelaskan setelah Allah menurunkan Rasul di alam sana dan Alkitab dari mulai alam sana, barulah fase wa anzalna al-hadid fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas, yang sangat kuat dan mempunyai banyak manfaat untuk manusia, sehingga alam semesta ini, bumi Allah ini sudah layak dihuni oleh makhluk hidup. Maka setelah fase itu barulah hadirlah jenis-jenis dan spesies-spesies. Ada gunung, ada pepohonan, ada dataran, ada lautan, ada hewan-hewan purba, dan juga ada dua rumpun yang diberi pertanggungjawaban, yaitu dibekali dengan akal, yaitu manusia dan jin. Manusia yang kalau dalam bahasa riwayat masih disebut dengan nisnas, mungkin bisa digambarkan sebagai manusia purba, dan juga hadirnya hewan-hewan purba. Namun masa demi masa, ribuan tahun, puluhan ribu tahun, ratusan tahun, jutaan tahun, wallahu a'lam, mereka tidak sampai mengenal Tuhan, tidak mentaati Tuhan. Mereka sibuk untuk kehidupannya masing-masing. Mereka mulai membuat kerusakan di bumi Allah ini dan saling menumpahkan darah. Maka sesuai kehendak Allah, diutuslah sekelompok malaikat dan dipimpin oleh satu sosok yang bernama Azazil, karena dia dari bumi dan dia hidup bersama para malaikat dan dia mengetahui seluk-beluk bumi. Mereka turun ke bumi dan mulai menghukum golongan jin dan nisnas yang telah membuat kerusakan yang luar biasa. Mereka dihukum dan dihabisi. Kemungkinan bersama mereka hewan-hewan purba semacam dinosaurus dan lain-lain yang habis di masa itu karena tabiat mereka yang telah menjadi makhluk hidup yang merusak satu sama lain. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalim min hama'in masnun. Sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka Allah mengutus al-malaikah al-muqarrabun, yaitu Israfil, Mikail, Jibrail, dan Israel, untuk turun ke bumi dan mengambil 4 jenis tanah masing-masing mereka. Tanah putih, tanah hitam, tanah merah, dan tanah coklat. Dan juga mengambil 4 jenis air, yaitu air asin, air tawar, air pahit, dan juga air basin. Dan dengannya dibentuklah raga dan jasmani Nabi Allah Adam. Kemudian dinaikkan ke langit dan ditempatkan dalam tempat yang terhormat, disemayamkan. Sehingga setiap malaikat yang melintas di langit memperhatikan makhluk yang akan dicipta. Raganya telah didesain dan mereka bertanya-tanya, khususnya Azazil, untuk apa ia dicipta. Sedangkan mereka baru saja membasmi makhluk yang merusak di muka bumi.